Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah Maryam mengandung 9 bulan saja atau beberapa bulan saja? Yang mengatakan Maryam mengandung cuma 2 bulan, 3 bulan harus bawa dalil. Harus bawa dalil. Yang mengatakan Maryam mengandung 9 bulan seperti normal biasa, haruskah pakai dalil? Haruskah? Enggak harus pakai dalil. Kenapa? Hukum asal. Ketika berbicara tentang hukum asal tidak perlu pakai dalil. Hukum asal normal namanya mengandung adalah 9 bulan. Untuk mengatakan bahwa Maryam mengandung adalah 9 bulan tidak perlu dalil. Termasuk mengatakan Nabi Khidir sekarang masih hidup, harus bawa dalil enggak? Harus. Mengatakan Nabi Khidir sekarang sudah wafat, haruskah pakai dalil? Tidak. Mengatakan Nabi Adam sudah wafat, mengatakan Nabi Ibrahim sudah wafat, mengatakan Rasulullah sudah wafat, haruskah pakai dalil? Tidak. Yang mengatakan masih hidup harus bawa dalil. Yang aneh, yang tidak normal itu harus bawa dalil. Kalau ada kita terima. Mengatakan Nabi Isa masih hidup, haruskah bawa dalil? Harus. Dan ada. Dalilnya ada. Barrafa'ahullah. Maka nanti akan turun lagi di sebuah tempat, seandainya aku di sana, kita di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian batu pertama yang akan diinjak oleh Nabi Isa. Jadi kan dalil. Ya. Apa betul Imam Bukhari di akhir hidupnya penuh penderitaan? Betul sekali. Sangat betul sekali. Datang pertama kali ke Baghdad, beliau disambut oleh ribuan kaum muslimin karena ketenaran Imam Bukhari mendunia, dan itu Allah yang membuat beliau tenar, bukan medsos, bukan media, bukan internet, kan belum ada hari itu. Allah yang membuat orang-orang tahu siapa Imam Bukhari. Begitu juga Imam Syafi'i dan lain-lain. Disambut. Begitu beliau meninggalkan Baghdad, tidak ada yang mengantarkan kecuali seorang katibnya, penulisnya. Ya. Ini diawali oleh kesalahpahaman antara beliau dengan ulama senior waktu itu, Muhammad bin Yahya. Salah paham tentang lafaz-lafaz yang keluar dari mulut manusia ketika membaca Al-Quran, itu makhluk atau bukan. Bagaimana orang yang memplesetkan nama Israel menjadi Israel, jadi sengaja disalahkan, ngapain? Ya sebut saja Israel. Kalau yang dimaksud adalah Nabi, gitu. Tapi kalau yang dimaksud itu sekarang, ya salah besar. Yang sekarang ini sedang membantai kaum muslimin di Gaza itu bukan Israel, tapi Bani Israel atau Yahudi. Adapun Israel adalah Nabi, manusia yang sangat mulia. Kemuliaan
kemuliaannya mengalahkan kemuliaan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar dan Umar. Karena mereka-mereka ini kan bukan Nabi, beliau Nabi. Anak seorang Nabi, cucu seorang Nabi, ayah seorang Nabi. Ayah beliau Nabi, kakek beliau Nabi, anak beliau Nabi. Luar biasa. Nama lain dari Nabi Israel adalah Nabi Yakub. Dulu sahabat tabi'in masih banyak yang bernama Israel. Sekarang udah nggak ada. Dulu belum terkena syubhat, ya. Banyak di Bukhari atau di Muslim An Israel, gitu. Artinya ada banyak ulama yang bernama Israel, karena memang nama Israel itu nama yang bagus, Nabi. Coba sekarang ada nggak kaum muslimin yang punya anak siapa namanya Israel? Ya, Israel, ya. Jahat itu, gitu. Padahal Nabi, masa dikasih nama orang jahat, gitu. Sekarang Bani Israel Yahudi itu sedang tertawa, terkekeh-kekeh, ya, mentertawakan kita kaum muslimin, menyebut mereka sebagai Israel. Dan ini mendunia. Hanya ulama-ulama salaf yang belajar salaf yang tidak mau menyebut mereka sebagai Israel, Yahudi atau Bani Israel. Jangan dipleset-plesetkan. Ketika mau makan di rumah makan, di situ ada musik, lebih baik pindah tempat atau tetap makan di situ? Ya pindah, nanti ada musik lagi, ya kan? Malah lebih kencang, ya. Udah begitu yang kita incar yang enak di situ. Ya sudah. Emang keadaan seperti ini, mau gimana lagi? Ya. Yang penting jangan ya goyang-goyang, ya kan? Ya udah konsentrasi ke makan. Ya, goyang-goyang lah, ingat mantan lah, ya jangan, ya. Artinya jangan dinikmati. Wallahu. Ya, silakan. Kalau lihat orang sufi itu ada membedakan ajaran itu empat. Saya lupa Ustaz itu menjelaskan yang mereka menyebut syariat, tarikat atau dua itu. Batil. Jangan diambil. Itu bukan ilmu, itu syubhat. Syariat, kata-kata syariat, kata-kata yang hak, syariat. Salat, puasa, zakat, haji, tawaf, itulah syariat. Kemudian makrifat itu sekedar bahasa Arab. Makrifat itu tahu. Hakikat, ya hakikat lah. Kita tahu hakikat itu apa kan? Oh, hakikatnya begini, hakikatnya begini. Sekedar bahasa Arab. Nah, tarekat juga bahasa Arab. Jalan. Ya. Yang bukan bahasa Arab, maksudnya yang bahasa Arab dan bahasa syar'i, cuman syariat. Mereka menambah-nambah. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Yang tiga itu istilah bahasa Arab, bukan bahasa syar'i. Antum tahu ya bedanya bahasa Arab dengan bahasa syar'i? Bahasa syariat, bahasa syar'i itu sholat, saum, zakat, haji, manhaj, sunnah, bid'ah. Ini bahasa syar'i. Bahasa Arab itu ya bahasa Arab ya. Ada makan, akal, minum, syarab, itu bahasa Arab, bukan bahasa syar'i. Paham ya? Nah, hari ini ada yang menjadikan bukan bahasa syar'i menjadi bahasa syar'i, banyak sekali, terutama di bank-bank syariah. Di bank-bank syariah itu dia membuat istilah-istilah yang tidak syar'i, cuma istilah bahasa Arab, cuma di Arab-Arabkan saja, seolah kalau pakai bahasa Arab itu sudah Islami, udah tidak riba. Padahal riba-riba juga, riba-riba keneh kehet, ya. Sama itu, cuma di Arab-Arabkan. Ini hati-hati dalam ruqyah, dalam ini banyak
bukan bahasa syar'i, sekedar bahasa Arab dijadikan bahasa syar'i. Oleh karena itu, agar lebih aman, kita nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia kan saja, kecuali bahasa syar'i. Kalau mau pakai bahasa Arab, ya yang sempurna ngomong bahasa Arab, ya. Masuk pakai bahasa Arab, naam juga, naam, ya. Naam doang, ya. Ya kalau mau bahasa Arab, ya naam, ya Allah, ya bal, ya. Ini naam saja, ya. Nanti dikira ini bahasa syar'i, ya. Bahasa syar'i sekali lagi yang diucapkan oleh Nabi dalam menerangkan syariat. Ada akikah misalnya, nah, itu bahasa syar'i. Safar sana, ini bahasa syar'i, ya. Ta'aruf, bahasa syar'i bukan ta'aruf, bukan, nggak ada. Bahasa syar'i ta'aruf nggak ada. Ta'aruf itu ya perkenalan aja, nggak ada syar'inya. Yang syar'i apa? Yang syar'i nador syar'i. Diajarkan sebelum nikah itu ada nador. Habis nador, habis nador khitbah. Bahasa kita melamar, nah, itu syar'i. Habis khitbah, habis nador, khitbah, habis khitbah, akad, ijab kabul. Ta'aruf nggak ada. Nah, orang-orang hizbiyin, harakiyin memasukkan ta'aruf, nggak ada ta'aruf. Bukan bahasa syar'i. Bagaimana jika seseorang memberikan makanan, apakah termasuk syubhat? Seseorang pasien, ya, memberikan makanan, apakah termasuk? Saya kira tidak, ya, pasien. Ini kan rasa terima kasih. Beda dengan yang tadi, ya. Dan ini kan nggak tahu ini dia sebagai pekerja atau memang dokter atau apa tabib, ya, tentu beda. Yang kita bahas tadi adalah karyawan yang sudah digaji. Maka usahakan kita yang jadi karyawan jangan menerima apa-apa kecuali gaji. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi